Ketipu pernah juga kita. Iya. Entah ketipu, entah ditipu, entah apa hubungannya itu, pokoknya uang kita hilang aja. Selamat datang di Forum Indonesia Berdaya melalui program Pendidikan Bersama Toko Inspiratif yang ada di Indonesia. Harapannya melalui program ini kita dapat menimbulkan pemuda Indonesia yang berkarya, berdaya, dan memberdaya. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu pengusaha yang akan membagikan cerita inspiratif ya kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Selamat sore, Bang Muhammad Iksan. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih sudah hadir ke hadapan seluruh anak muda yang ada di Indonesia hari ini menonton channel ini. Sebelumnya gimana nih kabar Bang Iksan? Apakah baik-baik saja ataupun terguncang karena pandemi? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Jadi gimana nih aktivitas Bang Iksan sekarang Bang? Ya aktivitasnya saat ini masih terus menjalankan bisnis yang sudah jalan gitu ya. Kemudian juga sedang berusaha untuk merintis bisnis yang baru. Ya mohon doanya aja, mudah-mudahan terus bisa berkembang, berdaya dan memberdayakan itu. Amin. Dan khususnya untuk anak Indonesia kan? Pastinya dong. Sebenarnya bagaimana dari info asal dari daerah ya sebelumnya? Iya. Kemana nih Bang? Saya dari Bengkulu, aslinya ya, asli Bengkulu ya. Oh aslinya Bengkulu dan merantau ke Jakarta atau bagaimana tuh Bang? Oh enggak, kalau sekarang saya tetap tinggalnya masih di Bengkulu ya. Oh tetap Tetap di Bengkulu, tapi ya karena bisnisnya banyak aktivitas di Jakarta, jadi ya banyak juga aktivitasnya di Jakarta gitu. Tapi rumah di Bengkulu tinggalnya. Oke, jadi tinggal di Bengkulu ke Jakarta untuk berbisnis gitu. Menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis. Ya. Kenapa memilih Jakarta untuk berbisnis? Oh iya, karena Jakarta ini kan magnet ya. Magnetnya luar biasa, artinya pusat perputaran uang kan di Jakarta. Jadi ya kita kalau mau bertumbuh, misalnya banyak menghasilkan, ya ibarat kita memancing. Kalau kita mau mancing untuk mendapatkan ikan yang besar, ya kita harus ke tengah laut kan. Ya sebetulnya itu namanya. Jadi Jakarta ini ya disinilah tempat perputaran uang yang banyak. Ya kita berbisnis di sini. Gitu. Oke, sebentar Bang. Jadi ini menarik Bang. Menariknya adalah aku menentukan pilihan bagikan magnet ya kan. Akhirnya di Jakarta lah untuk berbisnis. Emang suka bisnis dari kecil atau punya background bisnis gitu? Apa kayak gimana? Ya saya itu memang punya hobi jualan ya. Dari kecil hobi jualan. Udah jadi hobi ya. Ya dari kecil pokoknya. Kalau enggak jualan itu main gatal kepala saya gitu kan, peluang begitu kira-kira. Ya memang dari kecil saya hobi jualan ya. Mulai dari kapan tuh? SD? Dari SD malah. Dari SD. Waktu jualan SD jualan apa? Oh SD saya jualan es lilin. Es lilin. Jadi kan biasanya itu acara 17 Agustusan kan, tuh. Saya jualan es lilin itu kepada orang-orang yang pokoknya kan banyak pertandingan, banyak itu kan saya jualan es lilin dari kalau SD. Dan itu enggak malu Bang. Karena kebanyakan anak muda ya sekarang kan mau mulai bisnis, apalagi itu SD ya, iya. Jadi kan malu gitu kan, masih kekanak-kanakan gitu Bang. Sebenarnya malu itu manusiawi ya, dan saya juga dulu tuh malu sebenarnya. Jadi kalau misalnya malu gitu tuh wajar, tapi yang membedakan adalah kita bisa nggak mengalahkan rasa malu kita itu. Karena kalau dipikir-pikir malu itu kenapa sih? Iya toh? Toh kita malu itu kalau kita berbuat salah. Misalnya kalau kita nyolong ketahuan, misalnya kan, atau kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau misalnya kita berjualan, menawarkan sesuatu, apalagi produk itu berguna untuk orang, setelah saya pikir-pikir, kenapa malu? Gitu. Ini jadi pelajaran. Iya, betul. Indonesia, walaupun masih duduk di
bangku sekolah dasar yang pernah malu untuk mencoba Iya, berjualan, dan saya sudah terpikir dulu. Jadi waktu kecil itu pun juga saya sudah punya pemikiran gitu. Kenapa sih malu? Gitu. Jadi akhirnya setelah mendapatkan jawaban, oh, saya ini nggak salah, saya ini nggak melakukan hal yang memalukan, ya nggak usah malu. Dan akhirnya keterusan. dan juga mengasihkan, ternyata dapat uang sendiri itu yang mengasihkan ternyata. Ketika masih jenjang sekolah menengah atas, perkuliahan, dan tetap lanjut berpikir. Masih, iya. Jadi ya apalah, kalau SMA dulu saya jualan pulsa kayak gitu. SMA udah jualan pulsa? Iya. Nah, tapi ya itu sebenarnya memang karakter mungkin ya, mengalir begitu saja karena saya sudah menikmatin ya. Tapi intinya menurut saya, kalaupun orang itu punya bakat bisnis, kalau dia tidak mengeksekusinya atau melakukannya atau menjalankannya, ya nggak akan terjadi gitu kan. Alhamdulillah saya dulu ya ikutin aja, dan memang kalau startingnya betul-betul itu adalah waktu saya kuliah sebenarnya. Berarti ada pengalaman menarik nih kayaknya waktu kuliah tentang berbisnis, sampai dengan mungkin ada yang menjadi salah satu pengalaman berharga waktu kuliah. Iya, makanya lewat forum ini, karena ini kan juga inspirasi ya, saya tuh paling senang untuk menceritakan pengalaman ini ya. Harapannya ya ini sebagai memotivasi lah gitu ya. Jadi saya dulu kuliah, tapi kita dulu tingkat satunya itu kita di asrama. Jadi tinggal di asrama. Ya, jadi kita nggak kalau kebanyakan kampus itu kan semuanya di kos-kosan kayak gitu kan. Kalau kita nggak, semua mahasiswa baru itu ya, semua mahasiswa baru itu ditempatin di asrama tahun pertamanya. Wajib gitu. Wajib. Jadi semuanya tinggal di asrama. Nah, di situ saya ngeliat, wah, ini kan pasar gitu. Karena iya kan? Iya, dia rumusnya begini. Di mana banyak orang itu adalah pasar. Pasti banyak kebutuhan kan gitu. Dan saya lihat dulu kebutuhan pertama itu apa? Orang ini pasti butuh makan. Berarti yang kita sediakan adalah makan. Kira-kira makan apa ya? Karena tuh makan kantin sudah ada kan. Oh, ada ternyata yang apa? Makan pagi. Karena kantinnya juga belum ready pagi-pagi, atau mungkin teman-teman itu pada malas. Jadi saya jualan sarapan pagi, yaitu nasi uduk. Jadi ini dari sempat waktu dia jualan nasi uduk itu gimana tuh? Door to door atau punya stand-nya? Enggak, jadi ya kan teman-teman pagi-pagi itu belum bangun kan, gitu juga. Saya pagi-pagi sudah bangun, bahkan sebelum subuh saya sudah bangun. Kemudian saya ke masjid ya, masjidnya di luar asrama. Pulang dari masjid itu saya ambil tuh nasi uduk. Dan nasi uduknya itu ya di dekat asrama itu aja sebenarnya. Tapi memang saya hanya pesan dengan ibu itu. Kemudian saya mengantarkan ke teman-teman ke kamarnya. Jadi ketok kamar, tutup sarapan kayak gitu. Dan ternyata mereka merasa sangat terbantu. Wah, tinggal bangun, tinggal buka kamar, langsung tersedia sarapan gitu. Walaupun mereka harus membayar dengan harga yang agak lebih mahal gitu ya, agak lebih apa? Ya lebih mahal. Tetapi mereka mendapatkan kenyamanan itu. Jadi ini juga mungkin pelajaran buat teman-teman anak muda Indonesia yang sedang nonton nih ya Bang ya. Iya, pelajaran yang bisa juga kita ambil dari ini. Saya menangkap ya, harga itu juga kita nggak perlu ragu menawarkan harga, misalkan harganya agak lebih mahal, asalkan kompensasinya sesuai. Seperti itu kan. Jadi karena
yang saya jual itu mereka udah tahu harganya sebenarnya. Dengan harganya mereka udah tahu. Kok ini lebih mahal? Tapi ya mereka juga tahu ini sudah sampai di depan kamar. Jadi tinggal mereka buka pintu kamar langsung. Sudah tersedia. Jadi mungkin ini pelajaran ya buat Iya, teman-teman. betul. Yang saya tangkap itu adalah Bang Iksan ini bangun duluan daripada orang. iya, betul, itu betul. Bangun daripada orang, dan habis itu memberanikan diri. Iya, mentality, betul, gitu kan. betul, ya. Ketok pintu ya, ketok pintu. Iya, Kalau pada saat itu di posisi saya akan kaget sih, karena kan siapa nih berpikir udah ngetok gitu kan, atau sebelumnya udah punya strategi kali ya mungkin ya. oh, makanya gini ya. Saya juga bagaimana saya melawan rasa malu itu ya. Jadi saking ini saya teriak. Itu kan ada lorong tuh. Jadi saya teriak sarapan kayak gitu kan. Orang-orang pada kaget kan. Untuk yang pertama memang ada yang kaget atau siapa itu ya kan. Tapi jadi menarik perhatian, orang-orang jadi pada tahu. Itu hari pertama saja. Besoknya kok ada lagi. Akhirnya lama-lama mereka terbiasa. Akhirnya saya jadi ditungguin, ditanyain. Jadi kedatangan saya itu dinantikan sama mereka. Kadang-kadang tuh apa namanya? Ya mereka kenal, mereka sudah nyaman ya. Jadi ini langsung ke hikmahnya ya, atau acuan kalau kita berbisnis. Ciptakanlah kenyamanan bagi konsumen gitu ya, karena kalau konsumen itu udah nyaman, itu sudah benar-benar kekuatan bagi kita, mereka yang mencari kita, dan nanti juga harga misalnya nanti mereka ya akan nurut saja gitu. Dan yang paling penting jangan malu untuk memulai. Betul, malu memang di mana-mana. Pengalaman saya itu adalah penyakit yang paling berat untuk disingkirkan bagi seorang calon pengusaha gitu ya. Jadi berarti setelah berjualan nasi uduk, pikirnya terus mengikuti perkuliahan, dan pasti nih kan dari kecil tuh, dari SD sampai dengan kuliah kan udah coba berbisnis itu Bang. Pasca kuliah ya kan. Kalau kata orang itu pasca kuliah itu dunia hitam putih basing. Hitam putih sembarang. Arah mau kemana gitu kan. Walaupun kita sudah punya background gitu, tapi bagaimana cara Bang Iksan untuk coba memulai gitu, akhirnya dari sekian banyak bisnis itu kan, akhirnya memantapkan pilihan untuk ini bisnis yang bisa saya jalankan. Ya memang karena bisnis itu proses ya, nggak semua instan. Jadi semua itu sambung menyambung. Karena memang dari waktu kuliah saya sudah terbiasa menjalankan bisnis. Ketika lulus kuliah ya tinggal melanjutkan. Tapi sebelum kuliah jurusan apa nih? Kuliahnya jurusannya agribisnis saya. Oh, agribisnis. Ya. Jadi sedikit berkesinambungan. Ya, ada nyambungnya juga memang. Ada bisnisnya gitu. Gitu. Setelah itu pasca kuliah kita lanjut untuk berbisnis. Iya, saya melanjutkan. Jadi saya tidak ikut tes pegawai. Pernah ada satu kali, dan ketika itu tidak lulus, maka saya bilang cukup sampai di sini ya. Gitu. Dan dari sana, abang memutuskan untuk fokus untuk menjalankan bisnis. Tapi kan itu tadi karena sudah memulai ya. Maka ini juga sebenarnya bagi teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya. Memang sih tidak ada kata istilah terlambat untuk mulai bisnis gitu kan. Kita tahu juga kayak fried chicken itu kan Colonel Sanders itu kan dari umur 60 katanya mulai. Artinya memang secara teori tidak ada kata terlambat untuk mulai bisnis dari kapanpun. Tapi secara prakteknya memang mungkin akan lebih enak ketika kita tidak mulai dari nol banget ya. Misalnya kan kalau misalnya kita masih kuliah tapi kita sudah berbisnis, itu kan kalaupun gagal kan masih belum terlalu masih disupport sama orang tua misalkan, atau mungkin masih dimaklumin kalau salah.
Berbeda kalau kita misalnya sudah berkeluarga bahkan baru mulai bisnis, mungkin tekanannya akan lebih beda, lebih berat, tetapi itu tetap harus dijalanin semuanya. Jadi ceritanya nih Mbak Isa udah mulai start bisnis gitu kan. Jadi apa nih cerita dari argo bisnis tadi gitu kan? Cerita dari apa nggak tertarik nih akhirnya bisnis di bidang pertanian mungkin atau di perkebunan mungkin gitu kan? Ya justru dulu awal bisnis saya itu saya mulai dari bisnis peternakan. Iya, jadi saya pernah kita bikin peternakan domba, ya kapasitas baru sedikit lah, sekitar 50 ekor seperti itu kan kandangnya, dan itu kita bisnisnya momen Idul Adha. Tetapi lumayan juga kalau untuk saat itu gitu kan, akhirnya saya jadi ketagihan. Itu ya, tapi itu di waktu awal-awal lulus kuliah. Lulus kuliah itu langsung ya kita di agribisnis, dulu di peternakan domba kayak gitu kan. Kemudian saya akhirnya melihat peluang yang lain. Waktu itu saya mulai juga bisnis travel agent, biro perjalanan wisata. Itu jadi waktu itu saya lanjut kuliah. S2 nih ya? Ya, saya lanjut kuliah S2 di Jogja. Nah, di sana saya melihat teman-teman di sana itu kan, di Jogja itu dari mana-mana, dari Indonesia Timur, dan semuanya itu pasti naik pesawat gitu. Maka saya melihat ini peluang. Akhirnya bisnis saya berikutnya adalah saya jualan tiket pesawat dulu pada teman-teman itu, karena mereka pasti beli kan, ya gitu. Pasti pulangnya naik pesawat kan. Hanya dimulai dari sana. Dan waktu itu belum ada yang kayak sekarang kan, yang aplikasi kayak gitu kan, semuanya lokal itu ya kan. Ya sudah, dan ternyata alhamdulillah juga pasarnya besar, terus apa namanya berkembang gitu, sampai akhirnya ya sampai saat ini kita juga, sebelum pandemi ini dulu ya, kita sudah biro travel, sudah memberangkatkan umroh, travel paket tur luar negeri dan segala macam gitu kan. Tapi begitu pandemi ini dulu, ini di stop dulu gitu ya. Jadi bisa dikatakan pandemi ini juga berdampak gitu ya? Ya, kalau ini sangat berdampak ya, kalau di dunia pariwisata. Tapi ada yang menarik, kabarnya juga selain tadi kan udah banyak bisnis ya, udah dari SD juga resort gitu kan, terus dari situ travel agent gitu kan, juga bisnis. Tapi kabarnya nih sekarang lagi banyak bisnis kopi nih. Gimana tuh ceritanya? Kan kebetulan dari daerah juga kan, dan biasanya kopi bubur itu dikenal juga itu sama teman-teman di mancanegara ini, kopi bubur itu dikenal. Ya sih, kita salah satu bisnis kita juga kita kopi green bean ya. Green bean, dan kita mengumpulkan dari petani-petani yang ada di daerah, kita masuk ke gudang kita, jadi kita supply ke salah seorang eksportir di Surabaya kayak gitu. Itu sih, jadi ya kopi juga lah. Karena kenapa saya pilih kopi ya juga sama, karena kopi adalah komoditi yang sudah lama, yang sudah teruji ratusan tahun, iya kan? Dari ratusan tahun orang sudah ngopi kan, dan itu sudah kan, kopi kan sudah jadi komoditi kebutuhan orang, dan mungkin sampai apa namanya, sampai beberapa tahun ke depan, puluhan tahun atau ke depan itu kan orang tetap akan butuh kopi. Jadi itu juga mungkin yang pertimbangan ketika kita memilih bisnis, pilihlah produk yang memang sudah teruji oleh waktu, seperti kopi gitu kan gitu.
Ya sudah teruji oleh waktu kan, udah 200 tahun dari bahkan penjajah dulu datang juga salah satu sudah kopi gitu ya. Iya, mencari kopi kayak gitu. Tapi ini dong, jadi kalau dari tadi kan kita berbicara soal bisnis abang gitu. Tapi selama abang berbisnis nih, ada nggak sih suka dukanya gitu kan, atau pernah merasa down banget gitu kan, atau ruginya hampir sekian persen, atau sampai menyentuh angka berapa ratus juta? Pasti itu, pasti. Dan itu sunatullah kayaknya itu kan, apa ya, hukum alamnya lah. Sudah itu kalau ya ketipu pernah juga kita. Iya. Entah ketipu, entah ditipu, entah apa hubungan itu, pokoknya uang kita hilang aja gitu kan, sampai beberapa ratus juta kayak gitu kan. Pernah juga begitu kan gitu. Gimana tuh? Maksudnya kan uang dengan nominal 100 juta gitu. Lebih ini. Lebih ya, Pak? Waktu itu lebih kurang 300 juta. 300 ya? Ya. Di tahun berapa itu? Sekitar 2016 sampai 2017 kayak gitu. Di tahun 2016 ya kan, uang segitu itu masih sangat fantastis sih, ya. Fantastis itu gimana tuh apa menyikapinya gitu kan, untuk wah saya kehilangan gitu. Iya, yang pertama yang kita juga harus lakukan ya, hadapi itu. Jadi waktu itu saya waktu itu kita di apa namanya, di travel kita gitu kan, uang sudah kita setorkan oleh ke rekanan, kemudian rekanan ini dapat masalah, dia tidak bisa mengembalikan uang itu, sedangkan kita berhadapan dengan customer kita gitu kan. Yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah hadapi. Jadi jangan kabur, hadapin orang itu. Kemudian baru nanti kita carilah bagaimana caranya agar bisa mendatangkan uang itu, atau bagaimana bisa memenuhi hak customer kita ini, pelanggan kita ini. Itu prinsipnya, itu prinsip yang harus kita betul-betul apa namanya, kita pegang. Ini soal mental lagi ya. Jadi berbicara soal bisnis ini memang soal mental. Bagaimana dulu dapatnya? Ya, saya juga udah lupa gitu kan. Pokoknya berusahalah semaksimal, hubungin semua rekan, minta tolong dan ceritakan kondisi kita itu. Kepada posisi paling apa ya, down gitu, paling bisa, boleh jadi karena dulu juga berhadapan dengan banyak orang. Itu uang banyak orang gitu ya, puluhan bahkan mencapai 100 orang, jadi kita menghadapi orang gitu ya. Tapi hadapin itu. Ya, bahkan itu saya ingat benar, bisa itu sudah bahkan sampai menyentuh karena hukum kan, dipanggil oleh penyidik segala macam kan, sampai masuk ke pengadilan gitu. Tapi semuanya hadapi, jangan kabur. Sekali lagi, prinsip kita yang harus benar-benar kita pegang dalam berbisnis itu, jangan pernah kabur dari masalah. Nah, masalah itu harus kita hadapi. Karena kalau kita kabur, nggak akan selesai itu masalah itu. Dia akan ngejar kita terus. Lebih baik kita hadapin, kita loncatin, baru nanti dia selesai. Gitu. Setelah itu kita harus merasakan sakit ya. Iya, betul. Dan berarti setelah pasca itu perlahan diselesaikan, akhirnya lewat dan perlahan untuk bangkit kembali gitu. Iya, betul. Setelah posisi bisnis jatuh itu, bisnis apa yang kamu mulai? Jadi ya gini ya, jadi memang ini juga nih yang harus kita miliki sebagai seorang pebisnis gitu ya, itu juga mindset untuk menciptakan bisnis baru. Jadi kita tidak, ini kalau saya saya tidak hanya terpaku fokus pada satu bisnis, tapi bagaimana kita membuat bisnis-bisnis itu. Ini bukan berarti tidak fokus ya, tapi bisnis kita bikin sistemnya, kita bangun sistemnya, kita siapkan orang-orangnya, sehingga nanti bisnis ini bisa menjadi autopilot, dia bisa jalan. Nah, kita sebagai owner membuat bisnis baru. Nah, itu yang coba saya terapkan pada diri saya. Kayak gini, kita kan di salah satu juga kita ada di BSM Entertainment gitu ya. Penyewaan semua peralatan kamera gitu. Saat ini juga saya sedang merintis ekspor buah-buahan premium
Jadi buah-buahan premium, buah-buahan yang dari buah-buahan kita misalnya seperti manggis misalkan gitu, atau durian gitu, itu kan buah-buahan yang itu yang kita sedang merintis untuk ekspor kayak gitu. Jadi banyak macam bisnis yang kita bikin, tetapi betul-betul kita usahakan membangun sistem bisnisnya, menyiapkan orang-orangnya, sehingga nanti dia bisa autopilot, kita bisa membikin bisnis lagi begitu. Dan itu yang dilakukan ketika pasca pun sekalipun abang waktu itu pernah sampai kehilangan uang sampai 300 juta. Oh iya, bahkan maksudnya gini, sampai pandemi ini juga nih. Oh iya. Iya. Pandemi ini kayaknya lebih dari 300 juta mungkin ya. Oh enggak, jadi maksudnya begini. Sehingga kalau kita punya banyak bisnis, pun sekali ketika pandemi ini tadi itu ya mungkin ada beberapa bisnis kita yang terpaksa di off dulu gitu kan. Tapi masih ada kita bisnis yang lain. Gitu. Itu teman-teman, jadi mungkin untuk sobat milenial, sobat muda yang ada di Indonesia, teman-teman bisa ambil tadi beberapa makna yang itu sangat luar biasa gitu. Tapi mungkin nih Bang, tadi kita bercerita tentang bisnis abang gitu kan, juga up and down-nya bisnis gitu kan, dan beberapa strategi. Tapi boleh nih Bang dikasih ke teman-teman anak muda Indonesia, apa sih Bang motivasi terkuat untuk lakukan bisnis? Ya. Ya, jadi memang yang paling menentukan keberhasilan ya kita dalam bisnis itu pertama di mindset ya. Jadi kita memang harus betul-betul memahami dulu, menancapkan kuat-kuat di dalam pikiran kita kenapa kita berbisnis gitu ya. Pertama, kita berbisnis karena dengan berbisnis inilah peluang kita untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya, baik itu secara ekonomi, kemudian kualitas hidup itu terbuka. Dan kalau kita orang Islam dibalikan lagi ke dalam ajaran Islam, itu kan 9 dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu mereka itu adalah konglomerat gitu. Karena ternyata memang dengan berbisnis kita punya kesempatan untuk memiliki sumber daya lebih besar, kita memiliki uang lebih banyak, kesempatan untuk memiliki uang lebih banyak ya, itu lebih besar dibanding selain kita berbisnis. Misalnya kita bekerja, bukan berarti ini menginginkan yang bekerja ya, tapi maksudnya kesempatan itu kan baru kesempatan, tinggal nanti mau diambil apa enggak gitu kan. Nah, jadi kita tancapkan dulu bahwa kesempatan untuk mendapatkan finansial yang lebih banyak itu terbuka lebarnya itu lewat bisnis. Kemudian kalau kita sudah memiliki sumber daya yang besar itu, nanti barulah kita bisa melakukan hal-hal kebaikan kayak gitu kan. Jadi ya seperti 9 sahabat Rasulullah di zaman masuk surga itu, konglomerat itu ya karena mereka menggunakan hartanya itu untuk kebaikan, yang membantu orang miskin gitu ya, mencukupi ya kebutuhan orang-orang yang kekurangan kayak gitu. Itu kan pahalanya besar. Jadi motivasinya itu juga memang kita bisnis, saya juga dengan tim dan teman-teman, kita bisnis dunia akhirat. Ya, jadi kita bekerja keras, nanti hasilnya juga adalah kita gunakan untuk kehidupan akhirat. Kita membantu sesama, kita ya segala macam untuk kegiatan kebaikan gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi salah satu motivasi terbesar dari Bang Iksan ini adalah berbisnis bukan hanya untuk dunia, tapi pun juga untuk akhirat. Dan paling utama itu sebenarnya. Paling utama adalah untuk akhirat. Oke, buat teman-teman yang hari ini masih stay untuk nonton kita, mungkin nih Bang, terakhir untuk penutup ya, dan penutup kita mungkin kita boleh tutup dengan post of today. Apa nih kata-kata yang mungkin itu bisa diingat nih sama pemuda yang ada di Indonesia gitu kan, bisa ditempel mungkin kan di dinding gitu kan buat teman-teman yang ingin mulai bisnis gitu kan. Ya, kata eksekusi. Kata kuncinya eksekusi. Jadi
apapun ide kita itu, maka yang paling penting itu adalah eksekusi. Laksana, just do it. Just do it. Biar segera jadi duit. Gitu ya. Just do it dan segera menjadi duit. Biar dia jadi duit gitu ya. Karena ternyata memang problem semuanya umum itu adalah dieksekusi. Kita di tahap keinginan, semua orang banyak keinginan. Perencanaan, semua orang banyak bikin perencanaan. Tapi dieksekusi itu tidak banyak. Karena apa? Karena tadi eksekusi itu akan banyak nanti halangannya. Ya malu itu tadi kan. Jadi bisnis ini juga soal eksekusi. Ya, kita sebenarnya banyak orang melihat, wah itu kayaknya prospek ya. Kalau bisnis ini bagus ya gitu. Tapi dia tidak dieksekusi. Maka ya hanya akan menjadi mimpi-mimpi saja. Makanya kata kuncinya adalah execution. Eksekusi itu. Apa ide kita? Mau bisnis apa kita? Sekecil apapun itu akan bisa menghasilkan asal dieksekusi. Kalau kita eksekusi akan ada nanti hasilnya. Dan akan menghasilkan uang. Gitu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Telah mampir ke kita hari ini, telah membagikan kisah inspiratifnya. Mungkin kedepannya kita bakal banyak lebih ngobrol lagi. Oke, siap. Melalui program-program yang tentunya ini merupakan salah satu program dari Indonesia Berdaya. Itu adalah lebih dekat bersama tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore, Bang Ihsan. Sore. Terima kasih teman-teman. Kita pamit dan see you next